Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah atas limpahan karunia Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang dan beraneka kenikmatan sehingga kita semua bisa kembali melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih dan diselingi dengan kultum sebelum nanti kita lanjutkan dengan salat witir. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu hadis ya. Satu hadis yang mungkin sebetulnya sudah populer ya, sudah sering kita dengar dan mudah kita jumpai. Hadis itu ada di Riyadhus Shalihin, ada di Arba'in Nawawi, hadis nomor 2 ya, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Diceritakan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW zata yaumin, pada satu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadus thiyab, syadidu bayadus thiyab, syadidu sawadus sar ya. Orang itu berbaju sangat putih dan berambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda bahwa orang itu dari bepergian jauh, tidak seperti orang musafir. Karena kalau musafir dari tempat yang jauh akan tampak mungkin wajahnya atau pakaiannya sedikit berdebu. Ini tidak, pakaiannya begitu putih, bajunya rambutnya sangat hitam, klimis ya, mungkin seperti orang baru mandi pakai minyak dan sebagainya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni alil Islam ya, beritahu aku wahai Muhammad apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menyampaikan, Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila ya. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau melaksanakan puasa, engkau membayar zakat, engkau melaksanakan haji manakala engkau memiliki kemampuan ya. Setelah Nabi menjawab begitu, orang tadi berkata, sadaqta, Anda benar ya. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiqu, maka para sahabat yang melihat itu merasa terheran. Ini ada orang bertanya sesuatu, setelah dijawab malah justru membenarkan ya. Seperti seorang juri ya, bertanya sesuatu dijawab dan Anda benar. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, mal iman, apa itu iman? Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri ya. Kemudian Nabi kembali ditanya apa itu iman, maka Nabi SAW menyampaikan, iman itu engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau percaya kepada ketentuan Allah, qada dan qadar Allah, baik maupun buruk ya. Setelah dijawab kembali orang tadi mengatakan, sadaqta, Anda benar. Kemudian kembali laki-laki tadi bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan ya, maka Nabi menyampaikan, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau seakan-akan engkau merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kembali laki-laki tadi bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi menyampaikan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, atau mungkin bahasa kita, Anda yang bertanya itu lebih tahu lah.
Kemudian laki-laki tadi bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu saya tentang tanda-tandanya. Kalau kapannya tidak tahu, apa tandanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyampaikan di antara tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufat urat alah ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan. Ya. Di antara tanda kiamat adalah ketika seorang anak, orang tua melahirkan majikannya, dan ketika seorang pengembala yang bertelanjang kaki, yang bertelanjang dada, mereka saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ya. Setelah bertanya begitu, maka orang tadi pun pergi, dan beberapa saat kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang siapa tadi. Maka Nabi menyampaikan, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Saudaraku jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, dari hadis ini tentu kita bisa mengambil banyak pelajaran tentang dasar-dasar agama, tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, yang sesungguhnya kalau kita dalami maknanya sangat dalam. Iman, Islam, dan ihsan. Dan terutama ihsan ini merupakan satu bentuk bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita seakan-akan melihat Allah, atau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, dan itu dapat dilihat dengan upaya kita berpuasa. Kita berpuasa seakan-akan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak mudah untuk kita pamerkan adalah puasa. Dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan, mungkin di rumah tidak ada orang, kita bisa makan, tapi kita tidak berani melakukan itu. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan, ya. Dan dari hadis itu pula kita bisa banyak belajar bagaimana etika di dalam menuntut ilmu, ya. Salah satunya adalah bentuk tanya jawab, ya. Bentuk tanya jawab merupakan bagaimana salah satu metode mendapatkan ilmu secara lebih mudah, karena kita bisa mengetahui sesuatu yang ingin kita ketahui, sehingga ini pun banyak dicontoh di dalam pembelajaran. Di Muhammadiyah sendiri, di samping ada himpunan putusan tarjih, muncul ada buku tanya jawab agama yang sampai berjilid-jilid, ada sampai 8 jilid, ya. Demikian pula di rubrik Suara Muhammadiyah itu ada juga rubrik tanya jawab. Dan banyak buku-buku beredar yang bentuknya tanya jawab. Di dalam Al-Quran juga bahkan ada ayat-ayat yang bentuknya tanya jawab. Yas'alunaka misalkan, ya. Mereka bertanya tentang apa. Itulah bentuk bagaimana metode menuntut ilmu. Di situ juga diajarkan bagaimana etika di dalam majelis, ya. Etika di dalam menuntut ilmu, ya. Bahwa malaikat Jibril memakai pakaian yang rapih, memakai pakaian yang baik, yang bagus, mendekat kepada Nabi. Ini metode kita bagaimana kita mendapatkan ilmu itu secara baik. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, hendaklah kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus. Kita mendekat kepada sumber ilmu itu supaya tidak ada kesalahpahaman, ya. Bukan malah menjauh, ya. Duduknya di pojok, ya, sambil ngantuk dan lain sebagainya, ya. Inilah bentuk-bentuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, ya. Dan saya kira itu saja kultum pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Nasrun minallah fatun qarib. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.